Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال تعالى في آياته الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak sedang pengurus dan jamaah Masjid Jami Ahlul Yakin, khusus yang hadir pada kesempatan taklim malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan menghadiri majelis taklim, kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus anjurkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Bari atau dengan yang tayang di layar, yaitu Tausyah sebagai syaratnya. Pada malam ini di kitab yang Bapak pegang itu di halaman 133, di halaman 133 baris kedua dari atas ada kalimat wa auratul rajuli, menjelaskan tentang aurat laki-laki. Ini yang akan kita bahas dalam malam ini. Dari perhatikan isi dan kita pada tahun ini kita sama-sama berkualitas dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga menyerahkan serta Al-Fatihah. Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu, terutama untuk orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan oleh Allah dan diterima amal ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majelis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang luas, hati yang lapang, mudah-mudahan berkah kepada kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syafaat Rasulullah, berdoa kita dan kita bersirin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan di halaman 133 baris kedua dari atas ada kalimat wa auratul rajuli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auratul rajuli, dan aurat laki-laki. Yang kelima, perbedaan antara laki-laki dan perempuan yaitu di sisi aurat. Laki-laki dan perempuan auratnya berbeda.
laki-laki adalah ma baina surratihi, adalah antara pusatnya, wa rukbataihi, dan lututnya. Aurat laki-laki adalah dari batas pusat sampai batas lutut. Kalau bahasa tanah pasir supaya gampang dipahami, dari mulai pusar sampai dengkul. Itu lebih bermasyarakatnya daripada pusat lutut, susah mengertikannya. Pusar sampai dengkul. Ammahuma, adapun keduanya antara surah dan rukbah, pusarnya sendiri, dengkulnya sendiri, sebenarnya laisa minal aurati, bukanlah termasuk aurat, wala mauqahuma, dan tidak termasuk aurat barang yang di atas pusar atau di bawah dengkul. Laki, tetapi yajib sitru juz'in minhuma, wajib menutupi satu juz, sebagian kecil, minhuma dari surah dan rukbah, yata'aqqaqa sitrul aurati, supaya jelas menutupi auratnya. Walaupun dengkul dan pusar itu bukanlah aurat, tetapi ya lakin yajibu sitru juz'in minhuma, wajib menutupi dengkul dan pusar, ya ta'aqqaqa sitrul aurati, supaya jelas ketutupan aurat. Karena termasuk usul fiqh, mimba la yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajib, termasuk bab yang tidak akan sempurna wajib kecuali dengan dia, maka sesuatu itu menjadi wajib. Contoh makan, asal hukum makan itu jawaz, mau makan mau tidak terserah. Tapi kalau kita merasa jika tidak makan tidak bisa mempertahankan ibadah, sholat lemes kalau tidak makan, bisanya sholat karena makan, maka karena sholat itu wajib, maka hukum makan itu juga hukumnya wajib. Maka ketika bapak-bapak makan, niatkan melaksanakan kewajiban, maka makan yang kita lakukan nilainya akan dapat pahala wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah untungnya kita mengaji. Kalau kemarin kita makan cuman dapat kenyangnya saja, tidak dapat pahala, setelah kita ngaji mulai malam ini makan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diniatkan untuk mendukung ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untungnya ngaji. Sedangkan wal mar'atu, adapun perempuan, tukhalifur rajula, bisa membedakan antara perempuan, berbeda ar-rajula dengan laki-laki, fil khamsatil madhkurati, pada 5 perkara yang tersebut. Yang pertama, fa'innaha, maka sesungguhnya perempuan, tadumu ba'daha ila ba'din, harus mengumpulkan sebagiannya ila ba'din kepada sebagian yang lain. Maka fatafriyah atul siku ba'dnaha bi fakhdaiha bi ruku'iha wa sujudiha, maka perempuan itu harus merapatkan perutnya dengan 2 pahanya pada waktu ruku
posisi sujud, beda dengan laki-laki. Lihat saya contohkan. Kemarin sudah dicontohkan sebenarnya, kakak lupa. Kalau laki-laki ketika ruku, maka tangannya harus dikeluarkan dari posisi dada ini, keluar, dan ini renggang, tangan renggang dari perut, bukan begini. Sedangkan perempuan patul siku, maka perempuan itu harus menempelkan bakna abibak lainnya, perut dan pahanya disujudi di dalam waktu sujud waktu pada waktu semua ini ayat waktu ketika ruku, perempuan itu ininya harus lebih nempel ke tangannya dan ke pahanya. Ini posisi ruku perempuan, tangannya singkatnya posisi ruku laki-laki tangannya keluar, posisi ruku perempuan tangannya ke dalam. Begitu juga dalam sujud, posisi sujud laki-laki tangannya keluar, renggangkan perut dari paha. Sedangkan posisi perempuan tangannya ke dalam, rapatkan perut dari paha. Rapat. Itulah perbedaannya. Kenapa demikian? Jawabannya li'annahu astarallah. Karena posisi semacam itu untuk perempuan itu lebih menutupi tubuh perempuan. Li'annahu akhwatullah wa mislu aydan azkar al-ari walau bi qamati wa yusallu fadlan al-abi bi sujudi mutamidan al-ra'atin ta'amri wa yaqrabu lillahi. Karena lebih mengamankan diri dan tubuh seorang perempuan. Yang selanjutnya, yang ketiga, berbeda laki-laki dan perempuan adalah wa tahfidu sautaha in salat bi hadratir rijal al-ajanib, dan perempuan itu harus merendahkan volume suaranya jika dia sholat di hadapan laki-laki yang lain. Walau wahidan, walaupun laki-lakinya cuma satu. Minhu bihai sulayas bahwa mengkana ma'ah. Lalu bagaimana kalau perempuan itu mengeraskan suaranya? Wa illa kuriha. Kalau perempuan mengeraskan suaranya sedangkan dia sholat di depan laki-laki, maka kuriha hukumnya makruh. Tetapi wala tamtu sholatu bil jahri, dan tidak batal sholatnya dengan sebab mengeraskan suara perempuan. Bahkan wa yusannulah al-israr ayatan bi hadratil khunsa, disunahkan bagi perempuan melangkan suaranya di hadapan para banci, lihtimali dhukuratihi, karena di antara banci mungkin ada yang maskulin. Tetapi fa'in sholat pun faridatan anhum, jika perempuan itu sholat menyendiri anhum dari laki-laki ajanai jaharat, maka ia boleh mengeraskan suaranya. Tapi jika perempuan itu sholat di rumahnya sendiri atau sholat di hadapan keluarganya yang tidak haram mendengar suaranya, maka silakan si perempuan itu sholat dengan suara yang jahar.
di maudidnya. Sholat di depan suaminya, sholat di depan ayah ibunya, di depan saudara-saudaranya, silakan. Selanjutnya, wa idza nabaha syai'un, dan apabila menimpa kepada perempuan syai'un sesuatu di sholati dan dalam sholat, safaqat, maka ia harus menepukkan bidarbi dengan memukulkan batnil yamini, telapak tangan kanan bagian dalam, ala dhahri shimali, ke atas telapak tangan kiri sebelah bulan. Dan apabila si perempuan itu mengalami lupa di dalam sholat, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, tiba-tiba sang imam, sang perempuan tadi lupa tidak membaca qunut, baik di dalam sholat subuh maupun di dalam sholat witir, bagian kedua dari bulan Ramadan, maka mengingatkannya adalah bidarbi batnil yamin, dengan memukulkan telapak tangan kanan ala dhahri shimal, mengenai punggung tangan kiri. Bukan lagi baca subhanallah. Berbeda dengan kita laki-laki, kemarin baru dibahas, ketika di antara kita imam lupa, maka dianjurkan kepada kita untuk membaca subhanallah. Walaupun subhanallah itu ingat ada 4 hukum, 1 diantaranya batal. Yang batal hanya niat mengingatkan. Yang tidak membatalkan, yang pertama niat baca tasbih, yang kedua niat mutlak, yang ketiga niat baca tasbih dan sekaligus mengingatkan, itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau membaca subhanallah niatnya hanya mengingatkan, itu pun membatalkan. Begitu juga dengan perempuan, biqasdil lahmi walau qalilan ma'a tahlimi batalat sholatuhu. Tetapi ketika perempuan itu memukulkan tangannya ke tangan kirinya biqasdil lahmi, dengan maksud main-main, walau qalilan, meskipun sedikit, ma'a ilmi taharumi, serta dia tahu bahwa itu haram, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya si perempuan. Seperti halnya laki-laki kalau membaca tasbih hanya niat mengingatkan, sama dengan perempuan, tepuknya malah main-main di dalam sholat, itu juga membatalkan sholat. Wa yajri dzalika fi baqiyatil kayfiyat. Maka sholatil lakbah batalat sholatul. Karena qasdul lakbah munafil sholat. Ini agak ngeri banget. Lihat di layar. Dan hukum membatalkan sholat itu wajib berjalan dalika bibaqiyatil kafiyati, kelakuan apapun yang dilakukan di dalam sholat dengan niat main-main, maka akibatnya membatalkan sholat. Fama taqsada, maka kapan saja sholatil lakbah, seorang yang sholat itu niat bermain-main, maka batalat sholatullah, maka batal sholatullah. Karena qasdallah mabunabil
Sehingga kalau seorang perempuan berisyarat bi asmuaiha dengan telunjuknya biqasdil lahwi dengan tujuan main-main alimatan ini, maka batalat sholatnya, maka batal sholat. Dengan baca tahiyat, dia tunjuk ke kanan karena di kanan ada sesuatu yang menyeri, sambil isyarat sama temannya, kunyem-kunyem bibir monyong-monyong, itu sudah membatalkan sholat. Wal khunsa, dan adapun seorang waria kalmar hati sama dengan perempuan, hukum yang berlaku kepada perempuan tadi sama hukum dengan hukum yang berlaku kepada perempuan. Yang wilayah hatta batin qadamaiha, sehingga telapak kaki seorang unsa, telapak kaki seorang waria itu juga auratun, sebagai aurat. Waria, ya, itu juga sebagai aurat. Yang tidak aurat bagi waria dan perempuan itu illa wajhaha, kecuali mukanya, wa taifaiha, dan telapak tangannya. Adapun telapak tangan, ada dua pemahaman ulama. Yang pertama, yang tidak termasuk aurat adalah telapak tangan, hanya bagian dalam. Maka ada emak-emak yang pakai mukenanya di sini ada kewer-kewer dari belakang untuk menutupi punggung tangan. Karena ada ulama yang menganggap punggung tangan itu sebagai aurat bagi perempuan. Yang bukan aurat hanya telapak tangan, tapi di dalam kitab ini dijelaskan dhahrahuma wa batnahuma min usil asobi ila raslain, yang termasuk bukan aurat bagi perempuan adalah telapak tangan, baik telapaknya maupun punggungnya sampai penggelangan, itu bukan aurat yang tidak wajib ditutup ketika sholat. Maka kalaupun perempuan pakai mukena cuma sampai di sini, nggak ngewer-ngewer di sini, cukup di sini, itu juga sudah cukup menutupi aurat. Di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan dhahrahuma wa batnahuma min usul asobi ila raslain. Nah, selanjutnya agak berat melaksanakannya sendiri agak berat. Aurat yang tadi, wahadihi, dan aurat yang tadi, auratuha bis sholat, itu aurat perempuan ketika sholat. Aurat tadi adalah aurat istri kita ketika sedang sholat. Amma kharij sholat, adapun aurat perempuan istri kita di luar sholat, dia ke pasar, dia ke mall, dia di jalan ketemu indah rijal ajali, ketemu di mall banyak laki-laki, di pasar banyak laki-laki, di jalan banyak laki-laki, fa'auratuha jami'ul badan, maka aurat perempuan itu seluruh badan harus tertutup. Maka sesungguhnya wanita-wanita yang pakai
Naqabah, wanita-wanita yang pakai cadar adalah wanita-wanita tidak cuma muslimah, tetapi mereka mukminah, wanita-wanita yang mukmin, wanita-wanita yang iman, wanita-wanita yang bertaat kepada agama. Cuma di Indonesia, karena pemuda-pemuda di Indonesia otaknya sudah dicuci oleh informasi dan adat barat, maka apa yang terjadi ketika pemuda Indonesia menyaksikan ada 4 orang ibu-ibu, 8 orang ibu-ibu, 6 orang ibu-ibu yang lewat di depan pemuda Indonesia. Ibu-ibu memakai cadar yang rapi, memakai niqab yang rapi, memakai kaos tangan dan kaos kaki. Apa kata pemuda? Jangan-jangan ini istrinya teroris. Padahal itu istrinya orang yang beriman, bukan istrinya teroris. Maka di sini kalau lihat kitab ini, kita harus banyak bertobat. Cuma karena Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan untuk wanita-wanita Indonesia itu tidak masalah kelihatan wajah dan telapak tangan sebagaimana auratnya di dalam sholat, karena wanita Indonesia hidupnya aktif, berbeda dengan wanita-wanita jazirah Arab. Wanita-wanita jazirah Arab itu sehari-harinya tidak pernah tahu pasar, tidak pernah tahu belanja, tidak pernah tahu masak. Yang ke pasar suaminya, yang masak suaminya, yang nyuci suaminya, dia hanya tinggal di tempat, dia hanya tinggal tidur di kasur. Begitu makan sudah disediakan suaminya, pakaian sudah disediakan suaminya, maka wajar wanita jazirah karena tidak transaksi di pasar, wajar harus menutupi wajah. Sedangkan wanita Indonesia aktif, belanja sendiri ke pasar, nyuci sendiri, laundry sendiri, bahkan ojek pun ada perempuan. Kalau ditutup wajahnya, bagaimana bisa transaksi dengan orang lain, sedangkan wajahnya juga tidak dikenal karena tidak dapat dilihat. Oleh karena itu ulama Indonesia berfatwakan bagi wanita Indonesia wajah dan telapak tangan itu pun tidak masalah kalau tidak ditutup. Tetapi pakai kerudung itu tetap wajib. Menutupi kepala dengan kerudung itu tetap wajib. Wal amatu, dan perempuan amat karijali itu sama dengan laki-laki. Amat itu hamba sahaya dari kelompok perempuan, maka kata kunu auratuha, maka aurat amat itu ma baina sutratiha, ialah antara pusatnya amat dan rukbataiha dan lututnya. Adapun amat ketika melaksanakan sholat, ketika di luar sholat, maka auratnya itu sama dengan aurat laki-laki. Kenapa sama dengan laki-laki? Sekali lagi, karena amat itu adalah budak belia yang bekerja keras untuk sayyidnya, bekerja keras untuk gustiknya, bekerja keras untuk bosnya. Ribet kalau harus sampai bercadar dan lengkap tutup badannya. Maka hukum juga memperbolehkan amat auratnya di luar sholat cukup menutupi pusar sampai dengkul sebagaimana aurat laki-laki. Ini ilmu, tetapi ilmu semata tidak cukup kalau tidak disertai dengan akhlak. Kalau bicara ilmu, iblis ilmunya paling tinggi di antara malaikat. Kenapa iblis dilaknat oleh Allah? Karena iblis tidak punya akhlak. Maka akhlak harus dikedepankan menyertai ilmu. Logikanya, aurat laki-laki itu
dibahas kemarin dan barusan dijelaskan lagi, aurat laki-laki cukup menutupi pusar sampai dengkul dalam sholat, dalam khutbah dan lain sebagainya. Contohnya, bagaimana pandangan bapak-bapak seandainya besok ada seorang khatib yang menyampaikan khutbah Jumat di mimbar, dia cuma pakai kolor yang panjang, kolor jojon, yang ke atasnya menutup pusar, ke bawahnya menutup dengkul, tidak pakai jas, apalagi jas kaos saja tidak pakai. Naik mimbar dengan menggunakan celana jojon. Pertanyaannya, khutbahnya sah apa enggak? Sholatnya sah apa enggak? Namun apa pandangan manusia? Sejak kapan Ustaz gila ini? Itu. Maka ilmu itu harus disertai dengan akhlak. Nabi Muhammad dikenal bukan cuma ilmunya saja, tetapi tammima makarimal akhlak. Hal ini kaum muslimin rahimahullah, itulah pasal perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pasal berikutnya sebenarnya pasal yang sangat urgent kita pelajari, pasal yang sangat harus kita pelajari, karena pasal berikutnya adalah menjelaskan hal-hal hitungan-hitungan yang bisa membatalkan sholat kita. Bukankah kita ingin sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kalau jawabannya iya, berarti sholat kita harus sah dan tidak mengalami pembatalan sholat. Hindari hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja yang membatalkan sholat, walladzi yabtulu bihi sholatu ahada asyara syai'an, yang membatalkan sholat ada 11 item. Lebih lengkapnya insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini.